Udah, yang di gunung ada signal nggak? Gurunda, yang di gunung. Menjauh kayaknya Bang Andi Gurunda Juma. Ada itu masih, cuman mungkin sinyal kali di sana ya. Oh iya. Pak Lamsen, menurut Pak Lamsen menanggapi Gurunda Juma apa sih kira-kira menurut Pak Lamsen yang Pak Lamsen merasa masih ada pembenahan gitu? Kalau Gurunda itu saya bingung apa sifatnya itu kan. Dia mengatakan kitab kami itu tidak asli sudah hilang sama sekali. Dan dia mengatakan penulis-penulisnya adalah wartawan gadungan. Yesus adalah fiktif. Tapi kadang-kadang Yesus dipuji dia. Kadang-kadang ayat-ayat yang palsu itu digunakan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi bagaimana saya tidak bisa menerima itu? Sudah dikatakan aslinya tidak ada. Untuk apa makanya gunakan tulisan-tulisan manusia? Begini, ajaran setan itu kan sebetulnya. Begini Opa, Gurunda Juma nggak pernah berkata asli palsu, tapi di sana ada kerusakan. Enggak, di Gurunda itu pasti sudah itu kitab tidak benar itu, sudah rusak itu. Nah, iya. Tapi itu digunakan juga untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Makanya, aduh kamu itu manusia apa sih? Bukan membuktikan, ini bukan tapi dijadikan, sementara Pak Lam, dijadikan komparasi landasan berpikir dalam berdiskusi supaya nggak kemana-mana. Gini, kan maksudnya itu supaya mengarahkan saya ke jalan yang benar sebetulnya kan. Ya. Tapi digunakan kitab yang tidak benar itu supaya saya mengikuti ajaran kitab yang tidak benar. Tetap juga saya tidak benar juga. Walaupun saya ikuti ajarannya sesuai yang dipahaminya dengan Alkitab saya yang salah itu. Ini Gurunda juga harus tanggung jawab ini. Gurunda bagaimana ini? Begitu sih Gurunda itu kan. Ada Gurunda di sini loh. Iya, biarpun ada Gurunda tetap begitu dia. Jadi dia berusaha supaya saya mengikuti ajaran Alkitab saya yang salah. Iya. Apa tetap juga saya nggak bisa masuk surga ke neraka juga. Tapi nggak apa-apa, ini kan di sini kita juga wajib bisa mendengarkan keluhannya Pak Lamsen, kan orang yang menilai itu. Nah, gitu. Cuman Gurunda lagi di gunung mungkin mic ininya ya sinyalnya. Jadi saya minta kepada teman-teman, bukan hanya Gurunda saja, teman-teman di sini alhamdulillah sini sepertinya tertib ya. Di tempat lain tidak, di jum-jum lain tidak. Saya selalu ngamuk di sana di jum-jum lain. Kenapa? Dibaca satu ayat, ayat ini adalah ayat yang tidak benar, lalu disimpulkan ajaran Alkitab yang tidak benar itu kepada saya. Jadi saya untuk apa? Diarahkan kepada ajaran yang tidak benar, tetap juga saya masuk neraka. Nggak percuma kan jadinya. Tapi kalau di JCC Pak Lamsen santai aja di sini. Ya terima kasih, di sini nyaman saya. Kalau begini nyaman. Kemarin ada saya pernah di JCC ini ada namanya dokter apa namanya tuh. Sampai saya keluar, saya nggak mau ikutin dia. Ya udahlah. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Mari kita kan semakin hari semakin ke depan kan semakin baik Pak Lamsen. Di sini kan ada Bang Andi, ada saya Pak Lamsen. Tenang aja, di sini banyak bisa menyuguhkan, ada kopi, ada gula, ada garam. Di sini kan belum nggak sampai. Ingat, ada saya juga ini, Zulfikar. Zulfikar. Ya benar. Saya mengawasi Opung. Saya awasi di sini biar tertib. Saya nggak mau di sini terjadi keributan. Kalau ada keributan, kalau saya di depan komputer, saya yang akan menertibkan. Tidak peduli itu Kristen maupun Islam. Iya, terima kasih Pak. Makanya sering keluar sendiri saya. Pokoknya di sini Pak Langsung, saya itu larang keras untuk menghujat personal. Saya larang itu menghujat sesembahan masing-masing. Oh Yesus kono gini-gini, saya larang. Oh umat Islam itu penyembah batu, saya larang. Karena itu tidak mencerminkan diskusi yang baik. Nyaman di sini Pak, nyaman. Ya, pokoknya dipergunakan aja media JCC untuk saling berdakwah, saling memberi masukan gitu loh Pak Lapsan. Saya persilakan. Saya senang di sini ditanyain tentang ajaran kitab saya. Jangan menanya tentang ajaran saya ya. Ajaran kitab saya yang harus ditanya. Jangan nanya tentang ajaran saya karena ajaran saya salah. Ya masih perlu dibenahi ini gitu loh. Semacam argumentasi Pak Lamsen tentang Gurunda gitu loh. Ini harus diluruskan ini. Jangan Gurunda ini guru loh Pak Lamsen, artinya apa? Tidak pernah Gurunda mengatakan itu Bible itu palsu, dan nggak pernah mengeluarkan statement itu. Cuman di sana itu ada yang perlu dibereskan. Saya yang mendengar kitab saya itu selalu diketawain sama dia, dihina-hina dia malah. Tapi justru ayat-ayat kitab saya itu digunakan untuk kebenaran dia. Lalu saya diarahkan ke ajaran kitab saya yang salah itu.
begitu, Gurunda Pak. itu Saya ketawa. mengalami, Pak. Saya mengalami. Gurunda itu ketawa, bukan ketawain yang ada dalam bacaan. Kebetulan ada di sebelahnya yang lucu, ketawa dia gitu loh Pak Lamsan. Ya, tapi kan dia sudah mengatakan bahwa penulis kitab saya itu adalah wartawan gadungan. Saya itu umat terjemahan. Kan sudah bagaimana sih? Nah kalau untuk masalah wartawan, nggak ada lah statement Bang Juma gadungan. Dari Tapi mana saya tahu itu Pak? Andi saya tidak mau bohong Pak. Andi Ya. saya tidak mau bohong. Apa yang pernah saya dengar dan masih saya ingat Itu itu se- saya katakan. itu Dan saya sebenarnya- tidak akan tambah-tambah. Untuk Ya, apa itu- saya menambah-nambah itu? Tidak, saya tidak mau fitnah. Saya itu tidak mau. sebenarnya diarahkan ke Lukas. Lukas sendiri kan yang ngomong dirinya wartawan Pak Lamsan. Dan laporan-laporannya kan dijadikan kitab suci. Tapi kan dia mengatakan saya adalah wartawan gadungan. Kan dikatakan seperti itu nggak ada kan? Kemungkinan besar arahnya ke sana, tapi omongannya nggak begitu karena apa? Laporannya Lukas kan juga harus dipertanggungjawabkan. Dan Ya, setelah diteliti itu, laporan-laporan Lukas itu tidak sinkron dengan data dan fakta. Gitu loh Pak Lamsan. Kalau diteliti lebih jauh ya, itu sih. Jadi kalau sudah harus- tidak sinkron, jangan diajarkan lagi. Jangan saya diajarkan ke arah ajaran Lukas itu. Karena memang sudah tidak sinkron. Kan sudah gampang sebetulnya. Iya. Udah tinggalkan aja itu. Ajaran Lukas itu tidak sinkron. bukan Ajarkan dia. Al-Qurannya. Bukan begitu. Iya betul. Bukan diajarkan, tapi mengingatkan supaya Pak Lamsan itu. Ingatkan saya, dia Mm-mm. bikin keputusan, dia ambil kesimpulan ajaran seperti ini. Padahal ajaran itu ada ajaran yang tidak benar. Diarahkan saya kepada ajaran yang tidak benar. Ya sama-sama saja masuk neraka saya. Tidak bisa benar. Coba dia mengajarkan ajaran yang benar dari Al-Qur'annya. Kan saya bisa Sebenarnya- selamat. Sebenarnya situ Gurunda Juma itu mengajak Pak Lamsan itu jangan masuk neraka loh. Bagus loh Tapi itu. kan diajarkannya ajaran kitab yang tidak benar. Yang salah. Tetap juga masuk neraka. Bukan seperti itu. Kalau mau mengajarkan saya ke neraka benar, supaya masuk surga sesuai dengan keimanannya, keyakinannya, ajarkanlah Al-Quran yang benar itu. Tapi tidak. Alkitab saya yang dirusak-rusak ajarannya, akhirnya saya jadi marah kan. Malah makin benci saya kepada Islam. Begitu. Bukan dirusak-rusak Pak Lamsan, tapi Jelas rusak lah. Karena dikatakan sudah tidak benar lagi, dibenarkan sama dia lagi, dibetulkan sama dia, ikutin yang betul juga itu, tapi tetap juga ajaran salah itu. Karena yang benar itu adalah Al-Quran. Kenapa dipaksakan saya harus mengikuti ajaran Alkitab yang diubah dia sesuai dengan kehendak dia? Itu juga tetap salah. tidak ada Tetap paksa, neraka tidak ada saya jadinya. paksaan Pak Lamsan, cuman himbauan saja. Bukan dong. Ya, itu katakan dia ajarkan kepada saya, maka saya katakan, jangan ajarkan Alkitab saya. Saya bilang begitu. Karena Ajarkanlah Al-Quranmu itu supaya saya bisa mendapat keselamatan. Kan begitu. begini Pak Lamsan, tidak ada paksaan himbauan karena kebenaran Nah, mutlak saya itu. tidak katakan paksaan tidak. Tapi Karena selalu diajarkan seperti itu. Iya, karena kebenaran Untuk mutlak kebencian terhadap saya. bukan nggak ada kebencian gini Pak Lamsan. Kebenaran mutlak itu tidak mungkin ada dua kebenaran mutlak. Makanya artinya kan sudah yakin di bahwa kitab saya itu tidak benar walaupun dirubah-rubah sama dia. Ajarkanlah yang benar, yaitu Al-Quran, supaya saya enak, tidak akan berontak dan tidak marah kepada teman-teman Islam. Kan begitu. Betul. Kalau bisa jangan marah Pak Lamsan, enakan ngopi. Terpaksa marah lah saya. Orang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang saya pahami dan diajarkan Alkitab, diputar sama dia kan. Untuk mengobati supaya Pak Lamsan nggak marah, Seandainya caranya saya tidak bisa gimana? baca, ya. Enggak, Seandainya Pak saya Lamsan, tidak Pak bisa Lamsan, baca, saya Pak Lamsan, diam. Pak Lamsan, Dan Pak Lamsan gini Pak Lamsan. Ketika apologet Muslim mengatakan Alkitab itu palsu, nggak ada yang bilang palsu Apologet. bro. Nggak ada yang bilang Enggak. palsu. Ya. ya apologet Muslim itu tidak bilang seluruhnya itu palsu. Ada Pak, ayat-ayat Allah Pak, ayat-ayat Tuhan itu ada. Cuma entah bercampur dengan ucapan orang lain. Itu Pak maksudnya Pak. Iya kan harus ada datanya aturannya. Ini yang benar begini, datakan sesuai ini datanya kan begitu. Ini hanya di teori-teori saja kan membuat saya sakit hati seperti itu Pak. Oke, berhenti membahas ini. Nanti sakit hati bener Pak Lamsan. Iya. Iya, iya, Hanya iya. sekedar. Iya Pak, ya Pak. Makanya Udah, saya katakan ngobrol santai aja, Islam itu makanya Pak Andi ya saya katakan Ya. janganlah Islam mengajarkan ajaran Alkitab kepada saya karena saya sudah baca Alkitab dan saya pun tidak akan mau mengajarkan ajaran Al-Quran karena saya tidak paham Al-Quran. Terima kasih. Kalau pandangan Pak Lamsan itu di apa perlu saya sebutkan namanya itu Sopiatul, Herdi, Saifuddin Ibrahim begitu malah mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang Kristen loh. Hadis gitu dibahas. Pendapat Pak Lamsan gimana seperti itu? Ya itu terserah Anda, saya tidak mau komentarin itu. Apakah omongannya itu benar apa tidak saya tidak tahu. Buku-bukunya saya tidak tahu apa dari mana mereka itu kan. Tapi yang saya bahas adalah Al-Quran dan Alkitab itu aja.
Apa ajaran Al-Quran? Kita baca, pelajari bersama. Apa ajaran Alkitab? Kita pelajari bersama. Itu jangan dirubah-rubah ajarannya, itu menurut saya. Pak Lamsan setuju nggak kalau ada Kristen mengatakan menguasai Al-Quran dan hadis? Setuju nggak Pak Lamsan? Ya, saya tidak bisa katakan setuju atau tidak. Tapi kalau memang dia sudah belajar benar-benar, mau diapain? Wah, saya sudah tahu nih bahasa Arab yang saya sekolah Arab di sini. Masa dibantah? Tapi sepertinya belum ada apa yang ajaran kayak Alkitab? Apa ajaran Quran? Saya maunya yang diajarkan Al-Quran itu mana buktinya? Itu diajarkan. Tapi jangan diajarkan yang saya tidak ada di Al-Quran. Itu saya bantah, itu saya tidak mau terima. Tapi kalau ada buktinya di Al-Quran, oh seperti itu ajarannya, sesuai dengan apa yang di Al-Quran. Tapi sesuai, ya itu tidak bisa saya bantah. Kalau memang bertolak belakang dengan ajaran luar, ya jelas kita semua bantah. Iya, ya. Tapi belum pernah saya mendapatkan itu Kristen benar-benar ngerti tentang Al-Quran dan hadis. Cuman dia itu apa ya? Dia cuman baca ada Manjuma atau ada Gurunda tuh. Nah, Gurunda, silakan Gurunda ini. Kenapa sih Gurunda ini Pak Lamsan sepertinya masih sulit gitu ketemu arahnya gitu, Bu Gurunda? Silakan Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga suara saya bisa kedengaran dengan baik. Alhamdulillah bisa. Selamat pagi, Pak Lamsen. Apa kabar, Pak? Sehat? Selamat pagi, selamat pagi. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kalau kita pertemukan antara Kristen dengan Islam, Pak. Al-Quran itu mengatakan begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna haza min indillah liyastaru bi thamanan qalila. Al-Quran menuduh Bapak bahwa orang-orang terdahulu itu, dalam hal ini ahli kitab, dikatakan bahwa mereka menulis kitab dengan tangannya sendiri, lalu kemudian itu dari Allah. Untuk apa? Untuk menjualnya dengan harga yang murah. Nah, bagaimana itu Pak, pandangan Bapak terhadap tuduhan ini? Saya tidak pernah tahu itu. Itu kan kata Al-Quran. Buktinya apa? Buktikan dulu, ya kan? Jadi saya mengatakan, tadi Pak Juma mengatakan, saya mau dikatakan, sebentar Pak Juma. Pak Juma mau menghubung-hubungkan antara Al-Quran dan Al-Kitab. Ya, saya mengatakan terus terang Pak Juma ya, kita tidak bisa pertemukan kereta api jurusan Surabaya dengan jurusan Jakarta. Tabrakan itu. Jadi jurusan Al-Quran dengan jurusan Alkitab itu bertolak belakang. Kalau dipertemukan tabrakan. Jadi janganlah Pak dicoba-coba dipertemukan. Iya, betul. Pasti belakang. Iya, betul. Karena itu. Karena arah dan tujuannya bertolak belakang. Betul, betul itu Bapak. Jadi tidak bisa kemudian dipertemukan antara kendaraan yang arahnya ke Surabaya, yang satu arahnya ke Makassar. Yang menjadi masalah sekarang, ketika ada kendaraan jurusan Surabaya, tapi dijual teriak karnetnya dengan teriakan tujuan Makassar. Gitu loh Pak. Gimana menurut Bapak? Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kita nggak usah bahas dulu Bible. Kita bahas Al-Quran dulu. Tuduhan Al-Quran. Ya, tuduhan Al-Quran dulu ini Pak, yang kita selesaikan. Begitu, harus dibuktikan. Nah, ketika kita ingin membuktikan tentang tuduhan Al-Quran, artinya kan kita harus mengarah kepada TKP. Di sana ada barang bukti. Harus ada barang bukti kan Pak, gitu ya. Oleh karena itulah ketika Al-Quran berbicara mengenai barang bukti terhadap apa yang diterangkan 1400 tahun silam, maka yang duduk di kursi pesakitan itu adalah kitabnya Bapak. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna haza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Al-Quran menuduh bahwa ahli kitab itu membuat sebuah kitab, membuat sebuah buku, di mana buku yang mereka buat dari tangannya dikatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Apa kalau minta bukti ya kita buktikan. Saya tanya dulu nih, jangan sampai kita bawa bukti dari
dari Bible, Bapak Suaranya hilang tuh. Bang Handi. Dia sabar aja, menunggu sinyal baik lagi. Suara saya kedengaran, Bang? Ya, lanjut. Lanjut Bang Joma, dimaklumi di gunung signalnya begitu. Dilanjutkan saja. Iya, jadi Al-Quran menuduh. Al-Quran menuduh bahwa ahli kitab itu membuat sebuah, mereka bukukan, mereka sebut Alkitab, dia katakan bahwa itu dari Allah. Nah, ketika artinya kan kita hadirkan barang buktinya kan gitu ya. Maka ketika kita berbicara mengenai barang bukti, ya tentu kita membahas Bible, kitabnya orang Kristen. Itu Bang Andi. Gimana tuh? Ya, mudah-mudahan sih Pak Lamsan bisa menyikapi dengan santai begitu ya Pak Lamsan ya. Ada tanggapan Pak Lamsan? Saya tidak bisa dengar, putus-putus. Jadi kesimpulannya tadi tidak bisa saya pahami. Nggak jelas. Iya. Nah, nggak bisa saya terima. Maksudnya, penerimaan saya tidak jelas di sini, Pak. sekarang bagus nggak nih sekarang? Kadang-kadang terputus Bang Joma, itu intinya. Kadang-kadang kedengeran, kadang enggak. Nah itu dia, hilang lagi. Ya kapan-kapan aja lah. Ya Pak Lamsan kenapa? Sekarang Kapan aja lah dengan Pak sekarang- Jumain, kita nggak bisa ketemu suaranya. Kadang-kadang ini terputus Bang Joma. sekarang masih terput. Ya itu masih, Terput, dia masih terput. ya terput nggak ada gitu. Jadi Pak Lamsan nggak bisa apa ya menanggapi secara utuh, gitu loh maksudnya. Karena masih terput. Soalnya gini, ini penyampaian Mbak Joma gini, di Al-Quran itu memang itu ada Pak Lamsan bahwa ada nanti ya ahli-ahli kitab itu membuat kitab dengan tangannya sendiri Pak Lamsan. Makanya kita pelajari apa kata Quran itu. Jadi kita pelajari Quran itu, kita yang mana dimaksud. Tapi sayangnya Pak Juma itu terput. Jadi nggak bisa sekarang jelaskan. Terput. Iya. Jadi nanti kalau sudah tidak terput lagi, baru kita ulangi kapan-kapan. Kalau tidak ada terput lagi, baru saya siap. Oke, kalau gitu saya lanjutkan dikit. Menurut Pak Lamsan ada nggak sih? Coba Bang Joma. Masih terput Pak Juma, nggak bisa. Oh. Masih terputus ya? Ya Mas kadang terput. bagus sih. Oh gitu. Iya. Oke, lanjut dulu Bang Handi. Ya, intinya gini Pak Lamsan. Percaya nggak kalau di Bible itu Pak Lamsan tidak semua bersumber dari Sang Pencipta yang tertulis di Bible? Memang, siapa yang mengatakan Alkitab saya dari Allah Pencipta? Tidak. Alkitab saya sendiri mengatakan, 2 Timotius 3 mengatakan, tulisan manusia, segala tulisan bermanfaat untuk mengajar. Nah, meluruskan yang bengkok. Jadi ini bukan dari awal langsung, bukan. Itu masalahnya. Jadi salah paham semua. Nah, itulah yang dimaksud Bang Juma dengan Al-Qur'an bahwa makanya kita pelajari yang dimaksud itu adalah kitab yang dari Allah yang dirusak-rusak itu. Kalau ini memang bukan kitab dari Allah, kan beda. Makanya saya katakan tidak bisa dipertemukan. ya itulah ya. Kayak ini Ya. dengan Al-Quran. Jadi Itu adalah kitab Allah itu yang dirusak, dirubah-rubah orang, dikatakan dari orang, dari Allah, padahal bukan. Kalau ini memang kami tidak pernah mengatakan ini dari Allah. Karena Alkitab sendiri mengatakan ini adalah tulisan manusia. Sudah jelas. Tidak pernah kami katakan ini dari Allah. Jadi begini Pak Lamsan, betullah kata Al-Quran yang baru saja dibacakan oleh Gurunda Juma bahwa nanti ada ahli-ahli kitab itu menulis dengan tangannya sendiri. Loh,
Iya, Gitu. bukan ahli kitab yang terhadap ini memang sudah ditulis oleh kami, ditulis orang-orang di sini kan, tapi ini kan tidak diakui dari Allah. Yang ahli kitab itu adalah kitabnya Allah menulis. Jadi terbukti dong Pak, gini Pak, terbukti dong terbukti dong kalau ada wartawan yang menulis. Tapi ini kan Gitu. bukan, tidak kami akui dari Allah. Kami tidak pernah mengatakan dan dijual, tidak pernah kami jual dan tidak pernah kami akui dari Allah. Alkitab sendiri mengatakan ini pun dari Allah. Ini adalah tulisan manusia. Nah itu dia. Nah, Pertanyaan. tapi ini Berarti bukan sudah dari benar. Allah. Al-Quran mengatakan ditulis, dikatakan dari Allah dan dijual. Nah, kami tidak Sebentar Pak pernah Lamsan, menjual. sebentar Pak. Mumpun lagi bagus sinyalnya Pak Banjuma. Silakan Banjuma. Iya. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran, Pak, berarti sudah benar, Pak, 1400 tahun silam. Wawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Jadi Jadi bahasa Indonesia kita baca bersama. Saya tidak Ya, mau seperti itu. ya, silakan Pak. Al-Baqarah ayat 79. Oke, saya buka dulu ya, saya baca. Saya mau Iya. seperti itu. Belajar Al-Quran ayat 79. Saya baca dulu ya. Tapi saya terjemahan, salah kan terjemahnya nih Pak Juma. Mana bisa mengerti saya Al-Quran? Nggak bisa. Terjemahannya itu Pak Lamsan, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan Salah mereka itu Pak, belum sendiri. tentu sama dengan yang terjemahan itu kata Pak Juma. Dari dulu kan terjemahan nggak diterima sama dia. Enggak, menulis dengan tangannya sendiri tapi mengatasnamakan dari Allah gitu loh maksudnya Pak Oke. Lamsan. Kalau kita masih bisa berpegang kepada terjemahan, kita pelajari bersama Pak Jumaya, Pak Handia, kita pelajari Ya. bersama ya. Kalau kita percaya ini terjemahan itu benar ya. Oke, terima kasih. Banjuma silakan. Maka saya baca Pak ya. Iya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah. Ada satu cerita, maka matilah kau kalau minum racun. Nah, coba bandingkan. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah. Ada kata berita lagi. Matilah kau, maka matilah kau kalau kau minum racun. Aku bertanya, kalau kamu tidak minum racun, mati enggak, Pak Juma? Iya, tetap mati, Pak, karena memang manusia itu diciptakan untuk mati. Ini jawaban gila namanya. Itu bukan guru. Bukan jawaban Maksudnya guru. apa hubungannya racun dengan dalil ini, Pak Lamsen? Dengar dulu, Pak Juma biar saya mengerti. Kamu kan guru, ya. Kalau guru harus mengerti Ya. maksud saya. Ya. Mm-mm. Maka matilah kau kalau kau minum racun. Apakah mati orang yang tidak minum racun? Semua mati orang itu? Ya, kalau itu yang Anda jadikan. Yang Oke, minum racun itulah mati kan? Nah, ya. maka Terus kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lah, ini dari Allah. Ini orang-orang yang menulis dan mengatakan dari Allah, itu yang celaka. Kalau tidak menulis, kan tidak celaka. ya faktanya kitab Anda ditulis kan? Iya. Tapi Berarti semua- celaka. Ini sudah semua kan menulis begitu, semua. Berarti celaka kan, Pak? Ada yang sisa yang tidak minum racun. Ada orang yang tidak minum racun. Ada orang yang minum racun. Ya, kita Ada kembali orang ke yang dalil, menulis, Pak. Ada orang yang tidak menulis. Kamu harus paham itu sebagai guru. Iya, tapi kan faktanya kitab Anda ditulis kan? Iya ditulis, tapi kami tidak mengatakan itu dari Allah. Oh, siapa bilang? Itu kan kitab Anda dikatakan sebagai firman Allah. Ya. Kamu mengerti nggak? Baca 2 Timotius 16. Apakah dikatakan itu dari Allah? Kan tidak. Jangan Gimana? katakan orang. Loh, kitab Anda kan katanya firman Allah, Bapak. Baca Gimana 2 Timotius 16. Tidak, itu tidak firman Allah. Baca 2 Timotius 16. Makanya kalau guru harus hati-hati lah kalau ngomong ya. Jadi kitab Anda itu dari mana rupanya? Itu adalah tulisan manusia. Bukan Nah, dari Allah. berarti kan sudah kena itu, Pak. Wawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, dengan tangannya sendiri. Iya, kalau ini kan. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab. Kalau tidak menulis kan tidak celaka. Iya, tapi kan faktanya kitab Anda ditulis. Ya ditulis, tapi kan kami tidak katakan dari Allah. Lalu dari mana kalau bukan dari Allah? Kamu paksakan, saya tidak tahu. Saya tidak ada. Alkitab tidak menulis itu, tidak mengatakan seperti Iya, itu.
Kalau Kamu kitab hanya menuduh. Anda, kalau kitab Makanya, Anda tidak kalau baca kitab dulu. Anda tidak Sekarang, diimani dari Allah, jangan mustahil tanya saya. kitab Anda menjadi Juma, kitab diam yang dulu. dianggap Diam suci, dulu, Juma. Pak. Supaya Ya. diam dulu Juma. Supaya aman, mari kita buka 2 Timotius 3:16. Harus aku buka 2 Timotius 3:16. Ya, silakan. Ya. Buka 2 Timotius 3:16. Ada kamu? Iya, saya hafal dalilnya itu, Pak. Silakan. Oke, saya baca ya. 2 Timotius Dua 3:16. Ya. Berapa 2 Timotius 2:16? Yang diilhami kan. Nah. Silakan. Segala bermanfaat untuk mengajar itu. Iya, dan itu dikatakan diilhamkan siapa di situ? Bukan diilhamkan hantu, tapi dikatakan diilhamkan Allah. Kan jelas itu, Pak. Apa masalahnya? Coba dibaca Pak Lamsan. Oke. Bentar ya. Buka di sini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, Mana dia dari Allah? Diilhamkan itu diilhamkan oleh siapa di situ? penulisnya itu kan diilhamkan. Diilhamkan oleh? Itu dari Allah, bukan seperti yang kamu maksud itu. Iya, ilhamnya dari mana ilhamnya? Ya. Diilhamkan Allah. Nah, Ya, udah, Pak. loh, kan sudah diilhamkan, bukan dari Allah ini. Kan, Ya kan, ini dikatakan dari Allah. Bapak, kan dikatakan dari Allah. Yang dikatakan ilham itu, ini, Bapak, yang dikatakan baca, ilham itu untuk adalah menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, bukan untuk dijual. Makanya salah tuh Al-Quran, salah. loh, faktanya kitab Anda dijajakan kemana-mana. Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia kan? Ya, Ayo, itu Bapak. lawan orang, jangan ke sana larinya. Dilihat Faktanya- apa Alkitab. Faktanya Saya Bapak mau bukan belajar orang Islam, Israel, bukan kenapa melihat bisa kelakuan Bapak orang. jadi Kristen? Saya Bapak tidak bukan mau- penganut Saya gimana? tidak mau melihat kelakuan orang. Mungkin dijual orang, boleh saja dijual orang, bisa dijual orang, ya. Tapi saya tidak mengikuti kelakuan orang. Saya mengikuti ajaran Alkitab. Di sini dikatakan untuk menyatakan kesalahan, untuk Kenapa memperbaiki Anda mengikuti kelakuan. ajaran? Kenapa Anda mengikuti ajaran kitab Anda? Kenapa? Ya ini kebenaran, saya nggak diilhami Allah. Kenapa Anda mengatakan itu kebenaran? Loh, karena beritanya benar sesuai dengan apa yang tercatat di bukti alam semesta yang kelihatan di mana-mana. Banyak. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu dari manusia atau dari Tuhan? Saya tahu ini benar karena ada bukti-bukti sejarah. Semua Oke. benar. Apa yang dituliskan? Berarti ini ilham dari Tuhan kan? Ya, penulisnya diilhami. Nah, Bukan siapa yang tidak mengilhamkan? bukan. Iya. Siapa Tapi yang ini mengilhamkan, tidak dijual. Pak? Cuma jangan sampuratakan. Kami ini Alkitab tidak mengatakan untuk dijual. Tidak ada. Faktanya orang mengimani Alkitab, kitab Anda itu dikasih Indomie. Dikasih uang 5.000, dijual, Itu kelakuan Pak. orang, Pak Juma. Jangan masukkan ke sini. Itu bukan ajaran Iya, Alkitab. berarti Al-Quran tidak salah kan? Loh, ini bukan kelakuan orang yang diajarkan Alkitab, ajaran Alkitab yang lihat. Itu kelakuan orang, jangan dicampur adukan. Faktanya yang dijual kemana-mana itu adalah perkataan manusia yang menjual itu dikatakan. manusia. Betul. Manusia, bukan Betul. diajarkan oleh Alkitab. Betul. Kan di sini yang di Iya. sini yang diterangkan Al-Quran kan Kristen orang-orang, banyak Pak. mencuri, orang Islam banyak mencuri, tapi bukan diajarkan orang Kristen untuk mencuri. Makanya cuma jangan lihat ajaran orang. Dari tadi kami mengatakan senang ya. Kalau kamu melihat kelakuan orang, ribut kita di sini. Bapak, Saya melihat ajaran Alkitab. Kenapa mau ribut, Bapak? Santai aja. Saya tidak suka dengan kau. Santai. Saya tidak suka Santai, dengan Pak. kau. Ajaran Alkitab tidak pernah mengatakan jual ya, tidak ada. Kamu itu melihat kelakuan orang. Ini, Pencuri juga banyak, Bapak. pembunuh juga banyak. Jangan itu bukan ajaran Alkitab. Saya Bapak, mau jangan- belajar jangan- Alkitab dan Al-Quran. Saya belajar Jangan Alkitab emosi dan dulu, Al-Quran. Bapak. Jangan tensian, Pak. Jangan tensian. Saya kalau kamu lihat kelakuan orang, makanya tidak cocok kamu bukan guru kamu, bukan. Ini Kamu Al-Quran, kelakuan orang. Bapak. Ini Al-Quran Kamu lihat orang memberikan. menjual ajaran Alkitab, ya kamu lihat, kamu katakan ajaran Alkitab, tidak. Ini Alkitab mengatakan tidak ada mengajarkan untuk dijual. Kamu hanya Bapak, menuduh aja. Bapak, Ya sudah selesai. kalau- Kamu bandel, tidak cocok. Jadi kamu Begini aja, mengatakan Pak Lamsan. dijual. Itu kan karena kamu lihat orang menjual. Pak Lamsan dengerin Kamu dulu orang aja. mencuri, Pak Lamsan, kamu tolong dengerin aja Bang Juma dulu menjelaskan Saya tidak suka Al-Quran. dengan dia memaksakan. Nggak, dia menjelaskan Al-Quran kok, menjelaskan Al-Quran saja. Iya. Iya. Dia. Ya, ini kan Al-Quran menuduh, Bapak. Ya. Fawailul, dikatakan begini. Bahasa Indonesia. Fawailul. Saya nggak ngerti bahasa Arab.
Ya, saya harus kan katanya mau Makanya belajar tidak- Quran. Makanya Allahmu itu tidak benar, itu tidak bisa menjelaskan dengan jelas bahasa Arab yang dia tahu. Saya tidak tahu bahasa Arab. Saya yang tahu bahasa ini. Saya katakan tadi yang terjemahan aja. Untuk apa saya tidak mengerti? Tidak Bapak mau terjemahan, diajari saya Al-Quran atau mau diajari terjemahan itu dulu? Saya mau belajar dari terjemahan. Saya tidak mau Oke, Al-Quran, oke. tidak mengerti Arab. Oke, baik, Apa? baik. Sabar, Kamu sabar, percaya nggak sabar. kamu kebenaran ini dia punya terjemah? Nanti kamu bilang juga saya umat Enggak, terjemahan. ini saya tanya dulu, Bapak mau belajar terjemahan atau mau belajar Al-Quran? Kalau mau Kamu terjemahan, kan kita tidak mulai. setuju kepada umat terjemahan, ya kan? Karena terjemahannya salah. Siapa bilang Kamu salah, mengatakan Pak? salah terjemahan ini, umat terjemahan. Oh, Saya tidak. Saya katakan terjemahan itu bukan firman Allah. Terjemahan itu adalah Kalau bukan penafsiran firman Allah, manusia salah, kan? terhadap Jangan firman dipakai Allah. yang bukan firman Allah. Adanya Salah dong, terjemahan kalau itu adalah upaya untuk mengetahui kalam Allah, firman Allah, gitu loh, Pak. Nah, Saya nggak kalau pernah sudah begitu kan menyalahkan sudah bagus. terjemahan. Maka kamu jangan katakan kamu umat terjemahan tidak mengerti. Saya mengerti dari terjemahan. Iya, artinya Bapak mengerti perkataan Makanya. manusianya. Iya, Bapak tidak jadi mengerti perkataan Tuhannya. Saya senang kalau kamu ngomong seperti itu. Jangan kamu bilang kamu umat terjemahan tidak mengerti Al-Quran. Untuk apa Al-Quran kalau tidak mengerti? Makanya Lah kan ada memang terjemahan. faktanya Bapak begitu kan. Bapak nggak mau belajar Quran. Bapak cuma mau terjemah Untuk kan. apa kalau orang saya nggak mengerti? Iya, Artinya itu Allah sudah makanya. tidak menjelaskan sesuatu kepada Bapak, saya. Allah Al-Quran tidak bisa menyampaikan itu- isi hatinya kepada saya karena dia tidak tahu bahasa Al-Quran Indonesia. Al-Quran itu memang hanya untuk orang yang berakal. Makanya bukan untuk manusia kan? Itu ajaranmu. Padahal dikatakan Al-Quran itu penjelasan untuk semua orang. Padahal Iya, betul. Memang diperuntukkan untuk semua orang. Tapi kamu orang juga bukan bilang, berarti kamu semuanya adalah orang. berakal. Hanya untuk yang berakal aja gitu loh. Nah, sekarang kalau Bapak tidak mau menyentuh daripada Al-Quran, terjemahannya aja. Ayo kita bahas gitu Nah, loh. kalau begitu kan bagus. Kamu baca orang oke. yang nggak mengerti saya. Oke. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini ilham dari Allah. Agar mereka memberikan, Tidak menjajakan. ada di sini hilang di sini. Tidak ada di sini. Jangan coba-coba kamu muter-muter. Inilah jahatnya kamu itu. Oh, Bapak makanya masuk ke original teksnya, Pak. Kata indi itu berada pada sisi Allah. Pada sisi Allah yang maha besar itu, Kamu- Bapak, dengar dulu. Ketika ada sesuatu yang ingin diberikan, yang ada pada diri Allah kepada makhluk, itu disebut wahyu, itu disebut ilham. Hmm. Jadi yang diberikan Oke, oleh Allah kamu- kepada manusia yang ada pada Jadi dirinya kamu- itu disebut ilham, Pak. Ulangi, Makanya baca, ada kata jawab. indi. Kata Baca indi pertama. itu Terus. Oke, taruh Ah. itu. Saya ikutin dulu kamu. Saya ikutin Oke. otakmu gimana. Oke, baca Oke, terus. lalu dikatakan liyastaru agar mereka Jangan menjual. pakai bahasa Arab, Oke, agar mereka menjual, agar mereka menjajakan dengannya. Artinya Ya. kembali kepada buku yang dia tulis itu, Ya. dia jajakan kepada orang lain dengan harga yang murah, Ya, dengan harga yang sedikit. ya. Nah, lalu Tuhan katakan, maka celakalah bagi Celaka. mereka yang menuliskan dengan tangannya sendiri, karena apa yang telah mereka tulis itu dengan tangan-tangan mereka itu, maka mereka kan celaka, dan celakalah bagi mereka karena apa yang mereka kerjakan, kan gitu Oke, Bapak. Nah, terima kasih. Berarti saya akan celaka lah ya menggunakan kitab saya ini kan? betul. Ya, celakalah saya kan? Oke, terima kasih. Jangan gunakan kitab saya ini untuk kebenaran Al-Quranmu. Sekarang saya bertanya. Ini kan Ya. maka kecelakaan yang besar lah bagi orang-orang. Nah, inilah sudah kecelakaan besar lah bagi orang menulis kitab saya. Betul. Apakah ada orang yang tidak menulis dan mengatakan tidak menulis dan mengatakan ini dari Allah, ada enggak? Nah, tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab Anda itu Iya. adalah hasil penyelidikan yang kemudian dikatakan Ya. itu dari Allah, kan gitu Makanya Pak. jangan gunakan itu untuk ajarkan itu lagi pada saya. Sekarang kita cari ada kitab yang tidak ditulis oleh manusia, bukan tulisan manusia, ya. Dulu kan masih ada. Ini kan dikatakan Ya. maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis. Berarti tidak Ya. semua orang yang menulis. Masih ada kitab yang bukan tulisan manusia, ya kan? Itu dari Allah asli, dari Allah asli. Nah, itulah sekarang kita cari, kita pelajari. Sedangkan kitab saya ini adalah tulisan manusia dari yang dikatakan dari Allah. Padahal saat bohong. Ya, ini kan bohong ini kan? Yang benar itu adalah kan nggak semua orang menulis kan? Oke, kita sepakat Pak ya. Nah, Kita sepakat bahwa sekarang kita kitab cari Anda kitab itu adalah yang kitab dari Allah yang mana? Coba.
Oke. Dan sesungguhnya Jadi di kita mana? kita sepakat dulu bahwa kitab Anda adalah kitab bohongan. Oke, Betul, kita sepakat bohongan, kita? ya. Oke, kita bohongan. Saya terima. Oke. Itu kita bohongan. Nah, sekarang Dan kita sekarang tidak bohongan. Oke, Bang Handi sekarang minta tolong buka surah Al-Baqarah ayat 159. Ada yang bisa saya screen nggak? Al-Baqarah 159 ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Coba apa tuh? Nah, ini kitab yang Anda cari yang dituliskan dari Allah, itu diterangkan Al-Quran, orang-orang sudah menyembunyikan apa yang kemudian Tuhan turunkan kepada. Jangan dirubah, cuma guru kamu, jahat kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Jadi terus sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan saja, yang tidak menyembunyikan tidak dilaknati. Iya, dia sembunyikan keterangan. Dia menyembunyikan keterangan-keterangan yang datang kepada mereka berupa tapi petunjuk. Ada orang yang tidak menyembunyikan. Masa semua disembunyikan? Yang tidak menyembunyikan itu, Pak, itu sudah menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW dari ahli kitab. Betul kali kitab kan belum ada Rasul Muhammad. Ini gila kamu, itu belum lahir si Muhammad. Dalam cerita ini belum lahir si Muhammad. Ini Al-Quran menjelaskan. Kapan ini? Aduh ya mah. Gawat. Ayat ini Bapak. Itu salah. Ayat ini datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bahwa ahli kitab itu menyembunyikan keterangan-keterangan. Kapan? Zaman Muhammad. Pak Lamsan izin, biar Bang Juma dulu menjelaskan supaya Pak Lamsan ada poinnya dulu nanti disanggah gitu ya. Oke. Apakah semua menyembunyikan? Baik. Ya. Oke, Bapak izinkan saya 1 menit aja, Pak. Ya jangan terlalu panjang, karena nanti kalau terlalu panjang nggak bisa disanggah. 1 menit, Pak. 1 menit. Dengar dulu, kita baca dulu pertama, ulang ya dari awal. Iya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami tuturkan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tidak menyembunyikan bagaimana? Ya, yang tidak menyembunyikan itu artinya mereka adalah pengikut setia para nabi. Artinya masih ada yang tidak sembunyi kan? Oh belum, tunggu dulu Pak, saya belum sampai. Kamu itu. Kamu jangan belum Pak, belum. Semua menyembunyikan. Berarti ada yang tidak belum, disembunyikan. Pak. Ada yang tidak menyembunyikan. Sabar Pak, sabar. Berarti firman Tuhan itu tidak mungkin bisa semua disembunyikan. Uang saja, uang rupiah. Bang Handi minta tolong tampilkan Al-Quran Ali Imran ayat 71, Bang Handi. Tolong teman-teman bisa ada yang saya share Ali Imran 71 ya. Iya, Bang. Harus siap dong kalau saya yang saya screen ini gelap. Ada yang bisa bantu? Sudah baca. Hai ahli kitab. Mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Ya. Jadi yang ini tadi Bapak, ini kan dengar dulu Pak. Dengar dulu. Yang tadi itu yang disembunyikan itu Pak, sudah dicampur adukkan dengan hak dan yang batil, yang benar dan yang kesalahan. Tapi nah, sekarang semua orang menyembunyikan, masih ada yang tidak sembunyi. Oke, sekarang saya minta kepada Bapak, tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Masih ada nggak atau sudah disembunyikan? Loh. Ya nggak tahu, ini kan Tuhan Muhammad, si Muhammad ini. Ya, ini kita sama-sama, kita sama-sama membantah ayat ini. Apakah ayat ini bohong atau tidak? Untuk membuktikan ayat ini bohong atau tidak, saya tanya kepada Bapak, apakah kitab Taurat itu sudah masih ada atau sudah disembunyikan, dicampur adukkan dengan yang bukan firman Tuhan? Ada nggak Pak? Saya bertanya dulu sebelum menjawab ya. Apakah yang disembunyikan kitab Allah atau bukan? Ya jelas, ini pernyataannya yang disembunyikan itu adalah Alkitab, firman Tuhan, dicampur adukkan. Setelah datang keterangan kepada mereka di dalam Alkitab, mereka sembunyikan, mereka campur adukkan Pak. Ini tuduhan. Nah sekarang kita buktikan di TKP, apakah kitab Torah masih ada Pak? Sudah saya tanya dulu kamu. Saya tidak tahu itu. Ini kan kita ini kan? Iya. Dengar. Tadi kamu katakan itu adalah firman Allah kan dalam Torah itu.
Al-Quran mengatakan di dalam Taurat dan Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Itu firman Allah, jelas kan? Ya. Apakah firman Allah dijaga Allah atau tidak? Gimana? Apakah firman Allah itu dijaga atau tidak? Kalau Al-Quran dijaga, Pak. Kalau yang dahulu tidak ada jaminan dari Allah. Oh, Malah firman kalau Allah dahulu tidak dijaga ya? betul, malah kalau Anda melihat di dalam keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab Anda, pesan-pesan Allah itu selalu mengatakan jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Ya, Itu oke. artinya, Kalau dia bilang, tadi dahulu firmannya tidak dijaga. iya, Allah bilang, ya kan? iya, betul. Sekarang datang firmannya dijaga. Nah, karena sudah Maksudnya pengalaman Bapak? hilang. Dengar dulu, wah kamu itu. Ya, tadi ya firman Allah tidak dijaga. Nah, Ya, sekarang sudah hilang. Ya, kamu bilang hilang. dicampur adukkan, Pak, bukan Dicampur hilang. adukan lah. Dicampur adukan. Disembunyikan dan dicampur Bisa adukan. karena tidak dijaga, ya kan? Ya, Bisa hilang atau bisa dicampur adukan karena tidak dijaga, ya kan? ya, Firman Allah itu. Nah, ya, karena pengalaman sudah begitu, sudah campur adukan, tidak benar lagi manusia ini. Lalu Allah Ya. turunkan firman yang baru, dijaga. betul. Ya, Allah itu otaknya sama dengan otak manusia bodoh. kenapa bisa, Pak? Kenapa? Tuhan Heeh, Tuhan seperti itu, dicoba-coba, heeh. tahu dia tidak tahu apa karena hilang karena dijaga. Harusnya dia sudah tahu itu petunjuk dan pengajaran, petunjuk dan cahaya. Kalau petunjuk dan cahaya seharusnya dijaga, jangankan Allah, manusia saja kalau namanya petunjuk harus dijaga. Kenapa? Kalau sudah Iya. pengalaman hilang, baru sekarang dijaga, tahu dia jaga hilang. Kenapa nggak dari Oke. awal dia akan tahu bahwa ini hilang kalau dia tidak jaga? Oke, Dari awal tidak tahu akan hilang itu kalau nggak dijaga. oke, Sekarang sudah 2 kali pengalaman hilang, oke. Allah itu lebih bodoh daripada manusia. Manusia mampu Oke, menjaga. itu menurut Bapak ya. Itu Sekarang memang kenyataan. Manusia sekarang mampu- begini, Pak. Manusia Sekarang mampu begini. dijaga. Gantian Pak Lamsan, gantian. Pak Lamsan tolong Ya, gantian. sekarang begini Pak Lamsen. Untuk apa Yesus datang, Pak? Jangan dulu begitu. Kenapa? Enggak, ini akan saya kembalikan kepada Bapak dengan Saya mulut tidak mau kotor lari. Bapak Saya yang tidak mengatakan Allah itu bodoh. Firman Allah diturunkan Oke, pertama kalau kali begitu tidak Anda dijaga. diam, Allah Anda tidak diam, tahu saya jelaskan. bahwa firman Anda yang dijaga, mengatakan tidak dijaga. Allah kami bodoh. Jangan Anda lari. diam, saya Gantian ya. jelaskan. Pak Lamsan tolong gantian. Pak Lamsen, Biar ingat Saya tidak mau. dari lisan Anda mengatakan Allah bodoh. Ingat, itu sudah kena delik hukum, Pak. Ya. Sabar, saya jelaskan Kamu supaya mengatakan. Bapak tidak kena delik hukum. Sabar, sabar. Ya, dengar. Kenapa? Dengar cuma. Dengarkan. Kami mengatakan cuma firman Allah itu tadinya tidak dijaga karena Allah tidak tahu bahkan hilang itu maka tidak dijaga. Oh, dari mana Anda mengatakan Allah tidak tahu? Itu sudah dua. Bapak mengatakan Allah bodoh. Kedua, Anda mengatakan Petunjuk Bapak tidak dan tahu. cahaya Sudah itu dua, Pak ya? penting. Loh, Sudah dua, Pak ya? petunjuk dan cahaya sangat lama mulai dari Pak Musa Lamsan sampai biar Muhammad. Pak Lamsan gantian Ada- bicaranya Pak Lamsan. Biar Bang Juma Udah dua, dulu. Pak ya? Udah dua. Dengar dulu, Bapak saya mengatakan dulu. Allah bodoh. Dalam pikiran saya, Bapak dalam mengatakan pikiran saya dulu. Allah tidak tahu. Udah dua, Dalam Pak. pikiran saya dulu, dalam pikiran saya dah. Ya, Mulai biarkan dulu dia. dari Musa sampai Muhammad itu petunjuk dan cahaya itu tidak ada sama sekali, hilang kan karena tidak dijaga. Baru zaman Muhammad baru ada petunjuk itu. Kenapa tidak dijaga? Karena Allah tidak tahu bahwa itu akan hilang. Petunjuk penting Nah, kok. tuh. Kenapa nggak dijaga? Nah, Harus tuh. dijaga supaya jangan hilang. Tuduhannya Karena diulang-ulang pengalaman- terus, Karena diulang-ulang. pengalaman hilang baru dijaga. Biarkan dulu. Itu. Oke. Itu Ya udah kenyataan. gantian ya Pak Lamsan ya, nanti Bang Juma akan meluruskan ya. Silakan. Itu Oke. kenyataan ya. Iya ya. Kenyataan. Ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Silakan. Oke. Bang Juma. Oke. Jadi Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Bani Israel. Kemudian dijaga. Apakah Bani Israel ini adalah umat yang taat? Itu dulu. Tidak. Bani Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Setiap nabi datang kepada mereka pasti dibantai. Setiap nabi yang datang kepada mereka pasti dihancurkan, pasti ditolak. Kalau nabinya saja si pembawa firman Allah saja ditolak, bagaimana mungkin firman Tuhannya mereka terima? Jadi bukan Allahnya yang bodoh, bukan juga Allahnya yang tidak tahu, maha tahu, tetapi umatnya yang bodoh, goblok, tolol, bahlul, dan mereka yang tidak tahu tentang Sudah, kebenaran Allah. Sudah Pak. Kayak gitu, satu. Yang terlalu Tar panjang. dulu, tar dulu Pak Lamsan. Belum kelar Pak. Sabar, Pak Lamsen. Sabar, Sabar, ya. Jadi sudah jelas ketika Musa datang, Musa ditolak. Ketika Yesus datang, Yesus ditolak. Jadi yang bodoh ini umatnya, bukan Tuhannya yang bodoh. Itu poin pertama. Kedua, ketika Al-Quran menerangkan, mereka mencampur adukkan, mereka menyembunyikan. Kalau itu salah, berarti teman-teman Yahudi, teman-teman Kristen yang hebat-hebat, orang yang menguasai dunia ini, bisa menunjukkan Tauratnya Nabi Musa, bisa menunjukkan Injilnya yang diajarkan oleh Yesus. Faktanya sampai hari ini mereka hanya punya terjemah.
Berarti Al-Quran tidak salah dalam tuduhannya. Al-Quran tidak salah di dalam mengatakan bahwa ahli kitab itu menyembunyikan firman Tuhan, mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Fakta hari ini, Pak Lamsen hanya bisa melihat dari terjemah. Kitabnya Musa nggak bisa dilihat, kitabnya Yesus nggak bisa dilihat. Al-Quran mutlak benar, absolut, tidak ada keraguan bagi mereka yang memiliki akal sehat. Sudah. Terima kasih. Pelan-pelan Pak Juma ya, jangan dipotong saya. Ya. Ya. Tadi Pak Juma mengatakan di dalam Taurat dan Injil, bukan Pak Juma, Al-Quran mengatakan di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk dan cahaya. Artinya petunjuk itu sangat penting. Maha penting. Di Tauratnya ada ya Pak ya? Di Tauratnya ada Pak ya? Di Tauratnya. Diam dulu lah. Di Tauratnya, bukan di Yahudinya, bukan di ahli kitabnya, tapi di Tauratnya. Iya. Di dalam Taurat dan Injil itu menurut Al-Quran ada petunjuk, betul. Ada petunjuk. Diam dulu kamu, ya. Ada petunjuk. Artinya Tuhan itu, orang Israel itu tidak pengen Tuhan itu berjalan di mati. Pasti matilah kalau tidak bisa bergerak karena ada petunjuk, nggak ada cahaya, nggak bisa bergerak kan? Artinya karena itu maha penting. Jadi Pak Juma mengatakan ya bahwa bangsa Israel itu bandel. Dikasih Taurat dan Injil itu dibuang sama dia, ya. Kenapa Allah tidak tahu bahwa sifat Israel itu sudah orang bandel, tegar tengkuk, apa aja dikasih dibuang sama dia? Seharusnya Allah membuat antisipasi. Contoh, orang-orang insinyur membuat kapal laut atau kapal pesawat terbang harus dipelajari dulu membuat pesawat itu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi untuk halang-halangannya harus dia kaji dulu. Sementara Allah tidak mengkaji dulu bakal apa yang terjadi. Allah sudah tahu bangsa Israel itu tegar tengkuk, tetapi masih kirimkan juga Taurat dan Injil. Kenapa tidak dijaga kalau mau tetap dikirimkan? Akhirnya hilang kan, dirusak orang itu. Pak. Nah, sebentar dulu. Disitulah kekurangannya Allah itu bagi saya, menurut yang kamu ajarkan itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Memasukkan orang ke neraka dengan alasan, memasukkan orang ke dalam surga dengan alasan. Neraka diperuntukkan bagi orang yang ingkar. Kelak mereka-mereka yang ingkar ini ketika dimasukkan ke neraka, alasan Allah jelas ada. Kenapa larinya Pak Juma? Sabar. Jangan lari lah. Kenapa? Sabar. Kenapa Allah kemudian memasukkan orang-orang Yahudi masuk ke dalam neraka? Kenapa? Alasannya jelas. Ketika datang firman Allah kepada mereka, mereka tegar tengkuk terhadap itu. Ketika datang kemudian perintah untuk menegakkan Taurat, menjelaskan Taurat itu adalah ketetapan, petunjuk, mereka meninggalkan petunjuk itu. Sehingga ada alasan Allah untuk memasukkan ke dalam neraka. Itu kemahadilannya Allah. Oke. Nah sekarang begini, ketika Anda mengatakan Allah tidak maha tahu, kita kembali kepada Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Adam diberi petunjuk, Adam diberi kewenangan untuk menguasai Gan Eden, Jannah, surga. Adam ini dikasih petunjuk. Apakah kemudian Allah tidak tahu? Pak Juma. Sabar dulu Pak, sabar. Jangan emosi, sabar, santai. Kita dialog, santai. Ya ini kan Anda bertanya, apakah Allah itu maha tahu atau tidak maha tahu? Ya kan gitu. Nah sekarang kalau kita balikkan, apakah Allah tidak tahu bahwa Adam akan dijebak oleh iblis? Kan tahu Allah itu, tapi ada skenario yang Allah ingin sampaikan kepada manusia agar ketika mereka nanti mendapatkan imbalan, karena manusia akan diupah dengan apa yang mereka lakukan, Allah mengatakan engkau masuk neraka karena ketika datang ketetapanku engkau ingkar. Ketika datang ketetapanku kepadamu, engkau tinggalkan, engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk. Gitu loh Pak. Jadi Allah tidak seketika itu memasukkan Yahudi ke neraka dan Kristen ke neraka tanpa alasan. Allah memberikan, tunggu sabar. Allah akan menyatakan kepada Anda, Lamsen, kau kujadikan sebagai penduduk neraka kekal karena dulu Suma sudah membimbingmu tapi kau menolaknya. Kan ada Pak alasannya. Aku berikan Torah, kau ingkari. Aku berikan Injil, kau ingkari. Aku utus Suma untuk memberikan petua-petua supaya kalian tidak kafir, kalian ingkar. Masuklah kalian ke neraka kekal. Itu Pak maksudnya. Udah. Dah. Saya tidak membantah kata-kata seperti itu. Itu betul itu. Nah, kalau Bang dengar dulu, jangan dulu dibantah, jangan sudah. Allah menurunkan Taurat dan Injil itu ya. Saya tidak bermasalah bagi saya kalau orang mengingkari, tapi jangan dihilangkan, jangan dirubah-rubah. Nah,
Jadi yang menjadi masalah bagi saya adalah Tuhan ingin memberikan petunjuk dan cahaya kepada orang Israel. Ya. Ya inginnya. Ternyata orang Israel itu menghilangkannya. Betul. Merubah-rubahnya. Ya kan? Ya. Ternyata petunjuk itu tidak ada lagi, hilang sama sekali, kan? Betul. Tidak ada lagi. Didatangkanlah Al-Quran. Nah, berapa ribu tahun, mulai dari Adam sampai Muhammad, rencana Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia Israel, kepada manusia lah, gagal. Karena Allah tidak membuat rencana antisipasi menjaga orang-orang Israel, sifat orang Israel yang jahat itu. Akhirnya Taurat Injil itu sudah hilang, lalu barulah zaman Muhammad turunlah firman Allah juga yang namanya Al-Quran, dijaga Allah. Jadi yang jadi masalah adalah setelah berpengalaman Allah hilang Taurat dan Injilnya itu, petunjuk yang pertama sekali hilang, dari pengalaman itu supaya jangan hilang lagi nih, ya sudahlah, saya harus jaga. Itulah dia baru menjaga. Oh, bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Kan itu jalan ceritanya, kan begitu. Giliran saya, boleh nggak sekarang saya jelasin? Itulah yang saya lihat. Itulah yang saya lihat. Ya, jadi begini Bapak. Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha adil. Allah itu maha bijaksana. Allah memberikan petunjuk kepada manusia, itu diserahkan kembali kepada manusianya. Mau taat atau mau ingkar. Kalau Allah menginginkan seperti apa yang Bapak inginkan, seketika Allah mengatakan semua manusia selamat, selamat kita. Kalau itu Tuhan mau. Tapi kan Allah itu bijaksana. Dia memberikan kepada kita kehendak bebas, free will. Mana di antara kita yang kemudian yang mentaati dia, mana yang mengingkari dia. Karena itulah kemudian ketika Torah dan Injil itu diserahkan, ya Allah mengatakan silakan. Anda mau mengikuti silakan, Anda mau tidak ikuti silakan. Itu Pak. Kasih. Sudah itu. Kan? Ya. Terima kasih. Bisa saja seperti itu, seperti apa yang dikatakan Juma, saya kasih Taurat dan Injil, ya, saya kasih Taurat dan Injil. Kalau kamu ngikuti silahkan kamu selamat, ya. Kalau kamu tidak kamu ikuti kamu masuk neraka. Itu betul, bagus itu. Tapi yang jadi masalah adalah dikasih Taurat dan Injil petunjuk itu, tahu-tahu dihilangkan semua. Tidak ada lagi orang yang bisa dilihat mana yang aturannya setia, mana yang tidak setia, mana menurut, mana yang tidak menurut. Semuanya sudah hilang sama sekali. Tidak. Orang yang tidak baca bagaimana ini? Kan begitu. Masa sekali itu semua langsung semua masuk neraka yang mulai dari Adam sampai Muhammad. Hanya Muhammad yang mulai dari Muhammad yang selamat semua. Tidak ada yang selama mulai dari Adam sampai zaman Muhammad semua gelap, tidak ada petunjuk dan tidak ada cahaya. Jadi itulah maksud saya katakan semua manusia itu masuk neraka semua itu karena tidak ada petunjuk dan tidak ada cahaya. Tapi setelah Adam sadarlah Tuhan itu, aduh semua manusia sudah mampus semua ini. Seandainya Tuhan menjaganya dari pertama sekali, ada Taurat itu, ada yang mengingkar tidak apa-apa masuk neraka, ada yang menuruti masuk surga, kan bisa seperti itu. Tapi sekarang kan ada Pak, semua Al-Quran kan menjelaskan Bapak. Ya, makanya dijelaskan seperti itu penjelasannya kan. Semua tunggu dulu. Manusia itu tidak masuk surga lagi. Mulai dari sabar. Enggak begitu cara belajar. Tidak ada manusia yang bisa melihat Taurat Injil asli, tidak ada, semua rusak. Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melakukan amal kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya, Pak. Dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ada dari orang Yahudi, ada dari orang Sabiin Nasrani itu yang akan selamat. Siapa mereka yang masih menjalankan ketetapan Torah itu? Bagaimana menjalankan Torah sudah dihilangkan kamu bilang tadi. Nah, yang menghilangkan hukum Torah itulah yang tadi dianggap sebagai tegar tengkuk, gitu loh Pak. Hilangkan petunjuk itu, hilangkan petunjuk. Sudah hilang petunjuk, dihilangkan petunjuk itu. Iya, betul. Tidak ada lagi orang yang mau mengikuti, bagaimana mengikuti petunjuk sudah hilang. Bagaimana Quran mujizat ini? Oke, jadi saya kasih analogi gini Pak.
Saya kasih analogi sederhana. Baru-baru ini ada bencana di Palu. Di situ ada pesina, ada pencuri, ada penjudi, ada pelaku kriminal, ada pelaku pesunda dan seterusnya. Dan ada juga orang yang taat beribadah. Apakah ketika bencana itu datang, Allah pilih-pilih bahwa oh ini yang tidak bersina jangan mati. Ini yang bersina ini aja yang mati. Ada nggak seperti itu? Tidak, Pak. Ketika musibah itu datang, laknat Allah itu datang, orang beriman, orang kufur semuanya kena imbasnya. Tidak nyambung. Loh kok nggak nyambung? Begitulah Yahudi, Pak. Pemimpin-pemimpin mereka ya menghilangkan, mencampur adukkan firman Allah yang datang kepada mereka, menyebabkan semua yang ada di dalam kuasa mereka itu dihancurkan oleh Allah. Kan Dengar gitu, dulu. Pak. Dengar dulu. Juma. Gimana? Ya. Kamu bandingkan dengan orang di Palu. Di situ kan sudah Ya, ini analogi, Pak, tentang hukum Tuhan. Dengar dulu. Kan Bapak mengatakan masih ada yang taat. Makanya Al-Quran menjawabnya. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara. Kan Al-Quran memberikan solusi itu. Siapapun di antara mereka yang beriman, selamat, Pak. Dengar dulu, yang di Palu itu kan sudah ada Quran, sudah ada petunjuk, cahaya dan petunjuk. Nah, Iya. yang mengikuti itu, yang mengikuti petunjuk itu kan selamat. Iya, Kan, betul. yang tidak mengikuti. Nah, jadi sementara mulai dari zaman Adam sampai zaman Muhammad, petunjuk itu tidak ada, cahaya pun tidak ada. Oh, berarti Apa tidak mau ada dimani? hukum. Apa mau dimani? Berarti tidak ada hukum bagi mereka yang tidak Nah, mendapatkan karena petunjuk. sudah dihilangkan sama orang itu, kan kamu sendiri mengatakan sudah hilang. Berarti ketika petunjuk itu tidak datang kepada Karena nggak dijaga mereka, oleh Allah, hilang. loh kok jadi Allah yang menjaga? Kok jadi kayak begitu? Oke. Allah sudah memberikan aturannya. Hilang karena nggak dijaga, Nggak usah terlalu jauh, Pak. Adam aja dulu. Adam dulu, Pak. Adam, manusia pertama. Di situ belum ada judi, belum ada zina, belum ada pelacur, belum ada judi online, belum ada kemaksiatan yang lain. Adam cuma satu perintah aja, Pak. Satu dia. Cuma satu, jangan kau makan buah itu. Satu aja. Padahal kenikmatan-kenikmatan yang lainnya bisa dinikmati. Cuman karena satu saja. Pertanyaan saya, kalau yang Bapak mau itu berlaku, kenapa Allah tidak menjaga Adam? Ya, udah Pak. Zaman Adam. Dengar dulu. Kenapa Allah tidak menjaga Adam, Pak? Ya. Buat Adam yang dijaga. Dengar dulu, Pak Juma. Kenapa Allah nggak menjaga Adam dari satu perintah itu? Menyebabkan cucunya jatuh ke dalam dosa semua. Kenapa Allah nggak menjaga? Boleh nggak saya katakan bahwa Tuhan Anda, Theos Anda itu bodoh? Boleh nggak? Saya jelaskan. Sudah, Pak Juma? Nah, jawab dulu. Kenapa Allah tidak menjaga hukumnya kepada Adam? Saya mau jawab, kamu ngomong terus. Gimana sih? Ya, silakan. Sudah? Oke. Pak Juma, kamu tenang dulu, Pak Juma. Iya, jawab aja dulu, Pak. Jawab. Kenapa Allah? Kenapa Theos tidak menjaga hukumnya kepada Adam? Udah, saya diam aja lah. Nggak kalau itu. Ya, silakan. Saya jelaskan. Sabar, Pak Lamsen dulu. Karena tadi dia mengatakan Allah bodoh, Allah tidak mau tahu. Sekarang pingin pertanggungjawaban. Theos yang memerintahkan Adam di Gan Eden untuk jangan makan buah ilmu pengetahuan. Kenapa Theos tidak menjaga Adam? Silakan Pak Lamsen. Sudah? Udah. Oke. Kamu diam juga dulu ya. Jangan langsung bantah. Saya punya mau jawaban. Saya jawab. Tapi karena pemikiranmu lain, makanya kamu lain. Zaman Adam beda dengan zaman Musa, ya. Itu jarak ribuan tahun itu. Di zaman Adam belum ada tulisan. Tapi sumber hukum itu ada, yaitu mulut Allah sendiri. Tidak hilang. Cuma Adam tidak menuruti. Ya kan? Tapi zaman Musa sampai zaman Yesus dikasih. Jawab dulu, Pak. Kenapa Tuhan tidak menjaga hukumnya yang datang kepada Adam? Adam, Tuhan itu memberikan perintah kepada Adam. Adam tidak menurut. Nah, kenapa nggak dijaga? Ya, supaya Tuhan itu memberikan hak pilih kepada Adam. Nah, beda dengan udah. Ya. Begitu, Pak. Kenapa kemudian Torah itu tidak dijaga? Karena Tuhan memberikan hak pilih kepada Yahudi dan Nasrani. Gitu, Pak. Ya, gimana sih? Dengar, Pak Juma. Bedanya dengan zaman Musa, Adam kan cuma sendiri. Zaman Musa sudah banyak orang, ya, banyak orang.
Dengar dulu Pak Cuma. Dengar dulu Pak Cuma. Aduh. Iya, saya dengar. Silakan. Silakan Anda tipu saya. Tipulah saya sehebat Bapak. Silakan. Duh. Di zaman Musa dan Yesus, jangan nurung. Aduh. Silakan, Pak. Kamu ngomong terus. Saya enggak nanggapin Bapak dulu. Silakan aja Anda tipu saya sepuas Anda. Silakan. Diam. Nah. Jadi di zaman Musa, ya. Di zaman Terus? Musa. Ayo Pak. Silakan Pak Lamsen. Bagaimana kamu silakan kamu ngomong terus? Oh, saya ngomong ya. Ya udah, silakan. Iya makanya, kalau guru besar itu nggak boleh seperti itu. Udah, diam kamu ya. Jadi begini Pak Gurunda ya. Zaman Adam itu sumber perintah itu adalah Allah sendiri langsung, ya. Dan dia memberikan hak pilih kepada Adam, ya. Tapi di zaman Musa beda. Di zaman Musa itu sudah banyak orang, tetap juga ada hak pilih di situ. Di zaman Musa dan zaman Yesus itu ada hak pilih juga, manusia dikasih hak pilih. Dikasihkanlah perintah itu, yaitu Taurat. Taurat itu cahaya dan petunjuk, itulah ya. Maksudnya apa? Jika ada orang menuruti Taurat dan Injil ini, selamat. Jika ada tidak menuruti, masuk neraka. Yang jadi masalah adalah Taurat dan Injil ini langsung hilang sama sekali, nggak ada. Makanya tidak ada hak pilih bagi orang lain. Ada juga mau milih, pengen mengikuti Taurat dan Injil nggak ada lagi. Petunjuk nggak ada lagi. Bagaimana menggunakan hak pilihnya? Beda dengan Adam, masih ada sumbernya. Perintah itu ya Allah sendiri. Di zaman Musa dan zaman Yesus, ada orang mau mengikuti tapi tidak ada lagi petunjuknya. Apa mau diikutin? Itu bedanya, Pak Juma, guru. Boleh saya bicara, Pak? Silakan. Oke. Torah itu asalnya dari mana, Pak? Ya kan dari Allah tadi Al-Quran mengatakan. Oke. Sumbernya hilang nggak sumbernya? Torahnya ini hilang. Sumbernya maksud saya? Sumbernya kan tidak. Kan Oke. Adam, ada perintah yang datang ke Adam itu sumbernya dari mana? Dari Allah. Kan nggak tercatat. Sumbernya hilang nggak sumbernya? Enggak sih, nggak hilang. Oke. Ketika Adam datang, Pak, ya, apakah didatangkan tulisan kepada dia? Tidak, belum ada tulisan. Wajar enggak kalau dia ingkar? Loh, nggak wajar lah orang tiap hari ketemu. Nah, enggak, maksud saya kan enggak ada tertulis tuh, Pak. Ya, sampai-sampai kan Teos kan cari dia, Pak. Kan ketemu. Pak, Adam kan cari, Allah kan cari, Teos kan cari Adam, kau di mana? Kan gitu ya, Pak ya? Jadi sebelum itu dah. Makanya kamu bodoh kamu itu, bukan kita sama kita. Kamu pakai Alkitab. Dengar. Zaman Adam dan itu sebelum berdosa, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan Adam. Ketemu terus, tidak hilang. Ya, tapi kan main peta umpet. Setiap saat ada. Perintah itu setiap saat ada. Nah, oke. Beda dengan zaman Musa. Oke, saya ikuti Aranda. Giliran saya ngomong sekarang, Bapak. Silakan. Bapak mengatakan bahwa Adam dan Allah itu main pepet-pepetan, ya kan? Ya, main pepet-pepetan. Ya. Tapi kenapa bisa ingkar? Kenapa bisa ingkar? Kenapa bisa ingkar? Tidak ada hilang. Kenapa bisa ingkar? Kenapa bisa ingkar? Karena Adam salah pilih. Salah menentukan pilihannya. Ini, kamu kelihatan bodohnya kamu itu. Kamu tidak tahu. Ya, jangan main bodoh, jangan main bodoh-bodoh. Udah tua, udah main bodoh. Dia ketawain, salah dia. Adam dan Hawa itu salah menggunakan hak pilihnya. Jadi padahal pada saat itu dia bersama dengan Allah kan, bersama dengan Teos. Ya, tapi dia bagaimana dengan orang Yahudi yang pengaruhnya sudah banyak, pengaruh duniawi ada, pengaruh wanita ada, pengaruh tahta ada. Kemudian Allah tidak datang nuzul seperti ketika dia datang kepada Adam. Wajar enggak ketika mereka ingkar? Sementara menurut Bapak, mereka diberi hak untuk bebas. Free will dia. Kalau mereka meninggalkan hukum Torah, wajar enggak? Makanya kamu itu tidak mengerti. Ayo, gimana tuh? Ayo. Saya ceritakan dulu ya. Adam bersama dengan Teosnya, diikutin terus siang malam, ya kan? Dia masih bisa ingkar. Apalagi Yahudi yang memang adalah bangsa tegar tengkuk. Wajar enggak mereka ingkar? Wajar. Terus kenapa Anda mengatakan Allah itu bodoh?
Diam dulu kamu. Mana Itu bodoh? hanya Lamsan koplak, nggak bisa jaga Adam. Mana lebih bodoh? Tuhan Anda yang setiap hari ngopi bareng dengan Adam, tapi ternyata dikhianati. Mana lebih bodoh, Pak? Ya berarti Tuhannya langsung koplak, nggak bisa jaga Adam, kan begitu. Aduh, Tuhan Anda lalai rupanya. Padahal dia sama Adam katanya di situ. Ini kan mana guru seperti itu? Nggak ada guru. Loh, Bapak tadi mengatakan Tuhan saya bodoh, Tuhan saya tidak maha tahu. Tuhan Anda nyata-nyata sudah satu sarung dengan Adam, di warkop dia sama-sama ngopi, satu rokok mereka stapet. Kok bisa dikhianati sama Adam, Pieto? Hayo. Tuhan Anda itu tidak sekolah, tidak lulus sekolah Hansip, ya. Tidak bisa jadi keamanan Tuhan Anda. Gimana itu Pak Lamsen? Ayo, masih mau katakan Tuhan saya bodoh? Masih mau? Coba periksa Pak Lamsen dulu. Jangan. Masih ada enggak? Jangan terlalu kesal sama orang tua. Makanya aku bilang janganlah bilang bodoh sama Tuhan. Tuhan itu satu, yaitu Allah. Masih ada. Sekarang ketika Anda mengatakan Tuhan saya bodoh karena tidak bisa memelihara Torah. Nah sekarang aturannya cuma satu doang. Jangan kau makan buah itu. Cuma satu perintahnya. Sementara di Torah, jangan makan babi. Jangan tidak bersunat. Jangan begono. Jangan begitu. Seabrek aturan main. Diberikan kepada Yahudi. Yahudi yang tegar tengkuk. EGP. Dia orang memang dia dikatakan dalam kitab Anda. Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat saja, tentulah aku akan membinasakan kamu semua. Itu kata Allah di dalam Keluaran 33 nomor 5. Jadi bagaimana mungkin bangsa tegar tengkuk ini akan taat kepada aturan Tuhan? Adam saja yang jelas-jelas tidak dikatakan tegar tengkuk. Manusia pertama lagi. Kok bisa ingkar cuma satu perintah? Yang lainnya bisa dinikmatin. Buah apapun dia bisa rasakan. Makanan apapun dia bisa nikmatin. Cuma satu perintah. Jangan kau mendekati apalagi makan buah ilmu pengetahuan. Gak bisa tahan nafsu dia. Padahal di situ ada Tuhan katanya sama-sama dengan dia. Apa maksud daripada pengajaran itu? Artinya sumpah iblis di dalam Al-Quran ketika dia bersumpah bertaruh kepada Allah, saya akan membuktikan bahwa Adam dan keturunannya akan cabut aja lah, ini khotbah yang tidak benar. Kan? Gimana Anda mau keluar dari neraka kalau datang kebenaran kepada Anda lari kayak setan. Ini kayak iblis ini. Begitu dikasih kebenaran langsung puanas. Langsung kabur. Kalau dikasih kebenaran langsung kabur. Ketemu dengan kamu saya kabur. Nggak benar kamu. Tadi gagah-gagahan. Hujat Allah hebat, giliran dikasih kebenaran kabur. Apa bedanya dengan setan Bapak ini? Udah kabur dia. Ngujat Tuhan orang saya enak ujelnya. Giliran ngamuk dia. Giliran diterangkan tentang Tuhannya emosi. Jangan gitu dong. Saya ini juga sekolah, Bos. Saya bukan lulusan teolog. Tapi banyak orang yang lulusan S3 teolog itu bertekuk lutut di kaki saya. Baik itu melalui YouTube, Zoom, WA maupun yang ketemu langsung. Jadi hati-hati. Al-Quran juga saya bukan ulama, saya bukan habaib, saya bukan syekh. Saya manusia biasa yang mencoba untuk mengkaji Quran kitab suci saya dengan akal dan ilmu yang saya punya. Tapi jangan semudah itu dong Anda menjas Tuhan saya. Nggak bisa kayak begitu. Ya, nggak boleh ya Pak Lamsen ya. Karena Allah yang kami sembah itu adalah esensi pencipta yang juga menciptakan Anda. Anda tidak punya burung yang sering onani. Andai saja Tuhan saya tidak menciptakan itu untuk Anda. Jadi Anda harus hati-hati berbicara. Manusia tidak diciptakan oleh Yesus. Manusia diciptakan oleh Tuhannya Yesus. Itu teman-teman Kristen harus pahami. Oke, silakan Bang Handi. Mumpung jaringan saya bagus. Alhamdulillah. Lanjutkan, Gurunda. Lanjut. Gimana Dinda? Ya, kan lucu Tuhan kita dibilang bodoh. Kan gini ceritanya. Ada satu kelas, ya kan? Dikasihlah sama guru buku panduan.
Anak-anakku, buku ini kita selesaikan semua materi yang ada di kurikulumnya dan kisi-kisinya kita selesaikan sampai bulan Oktober. Kenapa? Bulan November kita ujian naik kelas. Loh, ketika buku itu dikasih, ada yang menganggapnya lelucon, ada yang menganggapnya ini nggak penting, ada yang menganggapnya biasa aja, ada juga yang telaten untuk mempelajari buku itu. Tiba masanya diperiksa, ada yang tidak naik kelas. Apa yang dikatakan? Gurunya yang bodoh, bukunya yang goblok katanya. Sementara dia nggak pernah belajar. Gimana itu ceritanya? Gila nggak orang kayak begini? Gila. Bukunya yang disalahkan. Gurunya bilang ambil buku, ambil pulpen. Terus apalagi Pak? Cakar-cakar. Nah, dia cakar pakai kukunya buku itu sampai sobek semua. Padahal yang dimaksud cakar itu cari rumusnya kayak mana jalan keluarnya. Dia cakar kayak kucing tuh bukunya. Kan gila. Nah, inilah dia Pak Lamsen. Udah bertahun-tahun mau belajar Quran. Giliran ditanya tentang Quran, aku nggak mau itu, aku mau terjemahannya. Lah, itu bukan belajar Quran, itu belajar terjemahan namanya. Oke, silakan sahabat-sahabat yang lain. Saya rasa udah cukup untuk sementara ini. Atau kalau masih ada yang mau dibina, silakan angkat tangan. Rantai perak masih ada nggak rantai perak? Rantai perak udah nggak ada ya? Anak batas sebentar jam 3 ya? Ya, jadwalnya jam 3 hari ini, anak Batak. Oke, insya Allah. Sesi ketiga berarti ya Bang? Pokoknya berseri sampai 12. Mudah-mudahan ke-7 udah syahadat. Amin. Kalau gak sadar setrok. Mantap. Allahu Akbar. Beliau sih yang penasaran terus ya. Saya mah ya aja. Ya kan memang lama dia keluar itu cari saya Bang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, dilanjut Bang Handi dan teman-teman, saya monitor dulu Bang. Iya. Saya perbaiki dulu ini. Iya. Kayak udah cukup season kali ini ya, kita akan program kembali ya semua teman-teman ya. Karena udah lama juga, udah mau 3 jam, kita bukan season berikutnya. Terima kasih ya buat semuanya. Untuk Opa Lamsen juga. Dan Bang Juma, mudah-mudahan mengedukasi kita semua. Dan segala tuduhan-tuduhan tadi Pak Lamsen mungkin karena memang ketidaktahuannya mereka mengeluarkan seperti itu dan sudah dijawab tuntas oleh Bang Juma dengan analogi sederhana dengan contoh Nabi Adam. Artinya apa? Yang membuat aturan itu selalu ada. Jangan kan satu aturan dilanggar. Kata menurut Bang Juma, aturannya banyak memang karena Yahudi tegar tengku itu tadi. Jadi pembuat aturan itu selalu ada dan aturan itu selalu ada. Dan yang sombong adalah manusianya. Karena ketidaktahuannya atau karena memang kesombongannya. Seperti yang barusan Pak Lamsen katakan bahwa ada kata bodoh di sana. Itu kurang bijak dan sudah diluruskan buat teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa jam 3 nanti.